Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila, saya dari jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, program studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan gagasan utama, paragraf ini dibedakan menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf ineratif, dan paragraf menyebar. Pertama ada paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimana ide pokoknya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ialah paragraf yang dimana kalimat topiknya berada di bagian akhir. Nah, secara garis besar, paragraf induktif ini memiliki ciri-ciri yaitu di awal paragraf menarik peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, yang kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Ketiga ada paragraf deduktif-induktif atau disebut juga dengan paragraf campuran. Paragraf deduktif-induktif ini adalah paragraf yang kalimat topiknya berada di awal dan akhir. Meskipun terdapat dua kali pemunculan kalimat topik, itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya kalimat topik pada awal dan akhir itu merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi yang diberikan. Kemudian yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif ialah paragraf di mana kalimat topiknya berada di tengah-tengah paragraf. Paragraf ineratif ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas yang digunakan sebagai pengantar, kemudian dilanjutkan dengan gagasan utama, dan ditutup kembali dengan kalimat-kalimat penjelas untuk mempertegas informasi. Dan yang terakhir ada ide pokok menyebar. Nah, paragraf dengan pola semacam ini biasanya tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya terdapat pada seluruh bagian paragraf dan biasanya tersirat pada kalimat-kalimatnya. Berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Nah, gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang narasi. Narasi merupakan paragraf yang digunakan untuk menceritakan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa-peristiwa, kenyataan maupun rekaan atau pengalaman. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan dengan sejelas-jelasnya yang biasanya melibatkan kesan indera. Kemudian selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang menginformasikan sesuatu untuk memperluas pengetahuan pembaca. Ada paragraf argumentasi atau disebut juga dengan paragraf bahasan. Adalah paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca dapat menerima pendapat tersebut. Kemudian yang terakhir ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini berisi ajakan. Nah, biasanya paragraf persuasi ini digunakan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis paragraf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.